Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang kami sudah berada di Jalan Sagatani, tepatnya Jalan Disbun. Di Pakunam ini. Ya, Gang Panapa. Nah ini bukan kenapa itu ya. Nah, mau lebih detail lagi, kita sudah berada di Kelenteng Suhu Joncai. Itu aja. Saya lidahnya agak kaku nih nyebutnya ya, tapi ya kelamaan nanti juga akrab juga dengan istilah ini. Nah, ini kita tanya beliau ini sebenarnya apa yang ada tertulis di sana itu apa sih sebenarnya begitu ya. Dokumen udah go internasional. Makanya dari itu kita mau menarikan dari mancanegara supaya mereka jangan bosan. Selamat pagi. Pagi. Ya. Apa ceritanya, kabarnya? Ya, nama saya Suhu Joncai. Ya. Saya selalu kabar baik. Kabar baik ya, sehat lah ya. Saya selalu sehat. Sehat. Walaupun corona melanda seperti gini, ya, kita tetap harus ikutin protokol pemerintah. Iya, terutama ya, protokol kesehatan. Kesehatan, ya, segala macam lah ibaratnya. Ya. Oke, sementara ini kita lihat di papan sana ada beberapa tulisan ini yang mungkin banyak di antara sahabat-sahabat kita yang ada di kota Singkawang maupun di luar kota Singkawang yang asing dengan tulisan ini. Ini apa sih sebenarnya begitu loh? Oh iya. Ya, perkenalkan saya di asli orang Singkawang, tapi saya baru pulang ke Singkawang tahun 2018 bulan Juni, tanggal 18 Juni 2018 saya baru pindah ke sini. Dan kelenteng ini sebelum saya pulang ke sini saya sudah bangun sekitar tanggal 13 ini. Ya, kita akan ulang tahun lagi yang ketiga. Berarti kita di sini sudah sekitar 2 tahun lebih kelenteng kita. Ya. Dan tertulis yang di depan gerbang saya itu namanya Chu Si Kyung. Chu Si Kyung itu adalah ya, kita waktu saya masih umur 12 tahun, saya sudah pelajari tentang ilmu gaib. Makanya dalam kartu nama saya, konsultasi dan pengobatan gaib, kurasa ya kita bukan sombong, maaf ya. Karena di Singkawang kebanyakan mereka bikin kartu nama kan, soalnya pasti bikin nama guru-gurunya dan nama kelentengnya. Tapi kalau saya Suhu Joncai tidak. Makanya dari itu yang tertulis yang di sini adalah Lim Tian Fat Chu Si. Lucu. Kenapa lucu? Karena selama ini di kota Singkawang ini belum ada yang bernama Lim Tian Fat Chu Si. Lim Tian Fat Chu Si itu nama guru-guru saya yang senior karena saya pelajari dengan ilmu seperti dia. Dan kedua itu Sha Xian Chu Si. Fu Jiongken, karena waktu saya umur 14 tahun. Saya kedatangan seorang guru itu namanya Fu Jiongken dan saya masukkan ke tubuh saya. Dan itu namanya Kibong Tai Kung. Dan sebelahnya adalah Tiat Lo Kim Gong, sama juga itu keturunan yang kita pelajari dengan ilmu itu. Jok Bong Sen Si mungkin kalian juga ngerti, dan Chong Chai Bakung itu adalah keturunan saya karena saya marga Chang, marga Chong, marga Tio. Nah, itu loh semua. Dari itulah saya selalu ingat leluhur saya. Bukan leluhur dari keturunan saya, bukan. Leluhur yang saya pelajari tentang ilmu gaib seperti gitu. Makanya itulah namanya Lim Tian Fat Chu Si. Dari papan depan saya itu adalah Chu Si Kyung. Chu Si itu adalah sebuah generasi itulah generasi dari ilmu yang saya pelajari seperti gitu ya. Terima kasih. Oke sahabat, selamat siang. Berbahagia sekali hari ini saya di Kelenteng Chu Si Kyung bersama Bang Joncai, Suhu Joncai ya. Ini posisinya di Jalan Sagatani, Desa Pakunam, Jalan Disbun, Gang Panapa ya. Gang Panapa. Nah, abang kita nih ganteng ya. Nah, ini Bang Suhu Joncai. Ini sejarah bertatung Abang Suhu Joncai itu sudah berapa lama? Saya istilahnya bertatung umur 14 tahun. Ya. Di tahun ini umur saya sudah 45. Sebentar lagi mungkin umur 46. Berarti sudah sekitar 30 tahun. Wah, lebih ini sudah suatu sejarah yang lumayan panjang. Iya. Ini ngomong-ngomong, ini sejarah bertatungnya ini apakah dari keturunan? Apakah memang Sipu sendiri yang mendadak ya tangkap langsung? Kalau masalah seperti gini memang kita ada faktor keturunan dari mama saya. Oh. Tapi kalau bapak saya tidak. Tapi dari mama saya ada. Ya. Sebelum saya bertatung, saya pelajari dulu tentang ilmu gaib. Oh, iya. Saya pelajari dengan ilmu gaib itu nama guru saya pertama dulu Bong Copak. Dia tinggal di Pahat. Wah. Waktu itu saya masih umur 12 tahun. Ya.
Umur 12 tahun saya sudah pelajarin tentang ilmu gaib. Setelah saya sudah pelajari, umur 14 tahun, saya baru datang satu guru yang bernama Fu Chongkyun. Itu yang pertama kali memasukkan tubuh saya. Nah, jadi ini saya agak tertarik sedikit dengan Abang Suhu John Chai ini ya. Umur 12 tahun, Abang sudah tertarik dengan ilmu gaib. Bagaimana, apa yang memicu Abang sehingga bisa mau ke arah situ gitu loh? Sebenarnya kalau cerita yang seperti ini panjang. Sangat panjang dan sangat panjang. Ya kita ngambil singkat aja. Ketika saya masih umur anak-anak. Mungkin di kampung saya asli orang Sinam, saya lahirnya di Rumah Sakit Harapan Muda. Rumah Harapan ya. Harapan bersama. Harapan bersama. Nah itu yang rumah pertama kali saya. Pas mata saya melek, itu saya lihat. Luar biasa. Dari saya mulai tumbuh besar, mungkin kehidupan saya ya kita hidup pas-pasan. Tapi kalau saya di kampung saya punya nama, saya paling nakal. Paling nakal. Saya percaya. Dalam satu tahun 356 hari, saya bisa dipukul mama saya 380 hari. Kenapa? Ya, karena dalam satu hari saya bisa dua kali pukul mama karena saya pasti paling nakal. Waktu itu saya sudah makin besar, masih umur 12 tahun. Padahal diri saya tidak pengen belajar ilmu, tidak. Saya pulang sekolah, nggak sengaja lah kita naik sepeda, kita sampai di Pahat. Terjadilah hujan. Terjadi hujan. Jadi saya nggak mau berteduh di mana. Pas kita masuk gang itu, ya orang tua itulah kita berteduh. Ya orang yang sederhana lah, itulah istilahnya mau coba itu ya. Ya seperti itu. Ngobrol ya akhirnya sampai sore juga kita sampai juga bermakan di rumah dia, bermakan malam lah. Zaman dulu kan kita makan sekitar jam 5, jam 6 sudah makan ya. Kalau zaman sekarang sih kalau makan malam sih udah nggak tahu lah jam berapa. Kita nggak bisa ngomong. Ya seperti itu. Akhirnya ya kita main, kayaknya perasaannya enak. Jam 5 sore lewat kita habis makan malam, ada tamu datang. Dan dia ada piara satu burung terkukur. Dia terkukur, gitu kan. Jadi cerita dia, ada tamu datang dari mana, lewat di sebelah mana. Dia kan bilang gitu. Saya lagi termenung apa dicerita, betul nggak orang tua ini kan gitu ceritanya. Ternyata betul. Tapi sebelum dia datang, dia sudah sediakan hu ya. Kalau orang dalam bahasa Tionghoa kek, hu tayo, jimat kalau bahasa Indonesianya ya. Ya seperti itu, dia sudah sediain. Katanya orang ini sakitnya gini-gini. Ya kita kan penasaran ya. Betul nggak ini orang tua ini cerita gitu. Ya udah kita nunggu. Memang datang seorang tamu. Keluarga kan satu suami istri dan anaknya perempuan. Yang sakitnya anaknya. Datang dia duduk, belum tanya, dia cuma nanya namanya. Ya udah tahu anaknya gini sakit. Kaget orang tua tuh kaget ya. Ya ada dikasih lah jimat hu ya. Dikasih dia bawa pulang pakai. Ya saya juga merasa hebat orang tua ini kan. Jadi saya belum tertarik sama sekali. Sekitar jam 7 lah, jam setengah 7 gitu loh saya pulang ke Singkawang. Saya kan orang asli orang Sinam, pulang ke sana. Jadi besok lagi saya tertarik lagi, saya ke sana lagi. Seterusnya sampai sekitar ada 6 bulan lebih. Kenakalan saya udah hilang. Hilang. Jadi kan saya ke situ terus, pulang sekolah ke situ terus. Jadi pada suatu hari saya nanya dia, saya panggil dia kakek karena dia udah tua ya. Kakek, boleh nggak saya belajar ilmu dengan kamu? Nggak boleh, anak kecil harus sekolah. Ya namanya orang tua gitu ya, harus gini-gini lah. Cari lah gimana, nggak usah belajar gini. Tapi saya tertarik kayak gitu. Saya tertarik. Waktu itu ya mau gimana lagi? Saya tanya terus. Ternyata saya sudah ditakdirkan katanya kan, saya akan ketemu dia. Ya kita nggak tahu cerita orang tua itu. Nah, padahal jimat itu yang saya mau pelajari itu dia sudah siapkan untuk saya. Udah siapkan memang. Nah, pas dia pesan saya, kalau kamu mau belajar dengan saya, kamu harus punya syarat. Syaratnya apa kayak katanya? Kamu harus minta satu pasang ayam kampung yang warna putih. Waduh.
Stres. Nah. Kenapa stres? Uang itu mau jajan aja kita nggak ada. Ya. Gimana mau cari uang, mau cari ayam putih satu pasang? Ya. Dari mana? Mau beli ayam seperti gitu kan? Ya. Satu pasang. Ya. Stres. Dia bilang, Imleknya tanggal 7 bulan 7 kamu akan saya angkat jadi murid saya, dia bilang. Oh, biasa. Jadi waktu itu saya stres sebelum itulah tanggal 7 dan bulan 7 kan. Stres. Ini gimana caranya? Ya udah kita main-main di hutan ya. Di kampung saya depannya ada hutan sedikit. Terus sengaja saya curi ayam orang. Jangan dipelajari, jangan ditiru Iya, ya. ini jangan dituduh karena zaman kita seperti saya susah. Mau cari uang 100 perak pun susah, apalagi 50 ribu ya kan gitu ceritanya. 100 perak aja susah. Saya ngambil, pertama-tama saya ngambil ayam jantan. Saya kasih perangkap, cok kena ikan. Tapi masih kurang satu lagi, Betina. yang betina. Dari mana yang warna putih? Pusing lagi, waktunya udah mau tinggal berapa hari lagi gitu loh. Mungkin ya sekitar 10 hari lagi gitu. Mau gimana lagi? Udah, itu aja lah. Kalau saya ditakdirkan jangan seperti gini, mungkin saya akan dapat jalan yang terbaik. Kan gitu ceritanya. Udah saya main lagi hutan berapa hari. Ketemu ayam betina lagi muram dia. Ada telurnya di dalam tuh. Lo hajar juga. Saya ambil lagi. Akhirnya saya dapat satu pasang. Ikat bawa pulang. Tapi saya nggak bawa pulang ke rumah. Di depan saya kan ada pakung ya, pakung. Depannya pakung itu ada bambu-bambu karena orang bambu mancing ya kalau orang sini bilang ya. Oh, konjem tuh. Ya. Jadi saya taruh di bawah itu kan tempatnya bagus. Jadi ayam saya ikat di situ dan saya kasih makan padi. Padi pun kamu tahu lah, mungkin di Singkawang kan terlalu banyak orang padi yang kita ya tinggal ambil aja gitu. Ya, seperti gitu. Kasih makan. Ya. Sudah tanggal 7 dan bulan bulan 7 dan tanggal 7 Ya. udah waktu hari hanya saya berangkat dari rumah sampai ke sana. Jadi akhirnya satu pasang ayam udah dapat. Sampai di sana dia bilang, ayam curi ya. Malu saya. Belum apa-apa orang tua tuh udah bilang itu ayam curian. Tapi mau gimana lagi, saya nggak ada duit. Saya tahu dia bilang. Nah, setelah itu sudah ya, dari itulah saya diangkat jadi murid dia dan saya pelajari tentang ilmu gaib seperti dia. Setelah itu ayamnya saya kembalikan sama yang punya. Ayamnya nggak dimatiin, nggak, cuman ambil darahnya aja. Itu hanya untuk syarat janji sama dia, untuk sumpah lah. Sumpah dengan sifu itu juga yang orang tua itu dengan apa yang saya pelajari. Jadi saya bersumpah. Setelah oke, ayamnya sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari saya kembalikannya sama yang punya lagi. Itu saya nggak diapa-apain. Dari itulah saya mulai pelajari. Sudah 2 tahun lebih. Ya. Akhirnya saya datanglah datang dari guru masuk ke tubuh saya. Imleknya tanggal 8 bulan 11. Ya. Saya masuk Kemasukan yang bernama Fu Jiongkin. Iya. Dari itulah saya sampai sekarang. Dan ilmu yang saya pelajari dengan orang tua itu, saya makin kembangkan dan saya makin belajar. Makin saya belajar, akhirnya saya merantau pergi. Saya berguru lagi. Saya berguru nggak 1 orang. Di total sampai sekarang guru saya ada 28. Luar biasa. Saya pernah belajar di Maluku, di Bima, Mataram, Toraja, Pulau Nias, Makassar, Medan, Pekanbaru, Padang, di Pulau Kepri ya, daerah Riau, di Palembang, Anambas, Letung, itu saya pernah pelajari tentang ilmu semua. Dan saya pernah belajar di Thailand. Saya pernah di Thailand waktu tahun 2003. Saya belajar Thailand, saya ada 8 bulan di Thailand, di kota Phuket. Itu bukan kota lah, kampung Phuket. Kelahiran itu siapa? Tonija. Nah, itulah kampung dia. Saya pernah di sana sampai saya pelajari sampai ke Banten, suku Baduy, ke Jambi. Jambi Baduy pun pernah saya masuk. Baduy yang di Rangkas, Bitung, saya pernah masuk juga. Ya itulah pelajari. Akhirnya saya belajar ada sekitar 28 guru yang saya pelajari. Ini Bang Suhu. Setelah itu ilmu yang saya pelajari saya nggak disia-siakan karena saya menciptakan lagi. Saya sendiri menciptakan ilmu lagi untuk dikembangkan untuk nolong orang.
Nah, ya seperti Nah, itu. ini masalah nolong orang Bang Sujon saya. Ini sekian banyak sipung, sekian banyak ilmu yang abang pelajari, ini kan manfaatnya pasti ada kan? Ya. Dan kira kalau dalam sesi pengobatan, apakah di sini penyakit apa saja? Saya Dan kebanyakan penyakit yang saya nangani tentang gaib, Nah, disantet orang, ya. guna-guna orang, perselingsihan rumah tangga, Ya, selingkuh, ya, ya. itulah segala macam lah. Ya. Yang pernah saya ada pasang susuk, buka aura segala macam. Ya. Itu yang saya pengobatan, dan untuk menolong lagi usaha orang lagi sepi, Ya, macet-macet supaya lancar, gitu. macam perusahaan-perusahaan yang PT besar mungkin lagi istilahnya gimana lah kotor, ya kita bersihin dan kita pagarin. Pagar tuh bukan bikin pagar, bukan ya. Pagar dengan ilmu gaib, pagarin supaya nggak datang lagi makhluk-makhluk gaib yang lain-lain lagi, istilahnya bisa masuk ke situ. Mengganggu. Ya seperti itu. Ini ngomong-ngomong, ini mohon maaf saya Ya. tanya ya. Kalau untuk segala urusan kayak begini, apakah ada ditentukan biayanya berapa? Ya. Gitu? Terus terang aja, kebanyakan yang di Singkawang selalu mengatakan kalau pengobatan itu punya duit, itu saya munafik. Kalau saya sudah, saya nggak pernah munafik. Contohnya dari satu, kalau seandainya saya keluar dari Singkawang ke Jakarta lah, Pekanbaru ke Palembang, Medan segala macam, itu kan minimal pakai ongkos. Ya. Kalau saya nggak minta tarik, anak istri saya mau makan apa? Oh iya, betul. Dan lagi, listrik saya siapa yang bayar? Ya. Kan gitu ceritanya, Ya. kan? Ya. Tetap saya bertarik. Tapi kalau di daerah Singkawang, Nah. saya open. Ya. Siapa yang datang, saya bantu. Saya nggak minta biaya. Oh. Dan gini, saya bukan ngomong sombong, mungkin mereka tahu selama ini saya selalu keluar dompet juga. Oh, untuk menderma. Ya, karena apa? Saya datang ke rumah dia. Ya, maaf ya, saya bukan menghina orang, tidak. Saya ngomong apa adanya. Ya. Saya lihat dari ke atas, rumahnya sudah berbolong. Bisa nggak kita terima duit atau angpaunya? Ah, iya. Tidak bisa loh. Makanya saya selalu keluar duit. Makanya kalau kalian memang mau cari saya Sujon, saya mau ngobat, kamu jangan khawatir. Memang nama saya selalu duit. Tapi ada tapinya. Karena kelahiran saya asli orang Kalimantan Barat, kota Singkawang. Kampung saya adalah Sinam. Dan sekarang saya udah pindah di kampung Takunang. Saya selalu tolong orang siapa aja. Jangan takut, biaya nggak usah dihitung, Ya. nggak usah dipikirkan. Ya, jadi berarti nih sahabat ya, ini ada tanda petiknya. Jangan pertama-tama kita mendengar abang kita bilang maksudnya, ya, karena itu ada perhitungannya. Itu keluar daerah tuh beliau nih perlu biaya. Ya. Kalau tidak dikalkulasi, kalau memang banyak duit sih nggak masalah ya. Ya. Kalau kebetulan lagi kosong jadi masalah besar gitu ya. Ya ini kita ada paham. Satu lagi ya. Ya. Saya selama ini interview, mohon maaf ya dengan lain-lain itu bahasa Indonesia agak kurang lancar. Tapi bahasa Sujon saya ini kayaknya berpendidikan ini. Ya. Nah, saya mau tanya sejarah pendidikannya bagaimana sekarang? Ya, kalau masalah pendidikan saya tamatan S2. Sarjana Ekonomi, Master Manajemen. Oi, hebat. Saya S1-nya di Jogja, Oi. Universitas Gajah Mada. Ya. Dan saya S2-nya di Batam, di Putra Batam. Ya. Tapi saya masih mau melanjutkan S3. Ya. Wow. Tahun 2019 saya udah rencana planning saya mau S3. Saya sama mau menjadi profesor. Oi. Tapi pendidikan di kota Kalimantan Barat masih minim, cuman sampai S2 aja. Ya. Makanya untuk S3 saya belum bisa. Ya. Tapi mungkin ya kalau memang hidup saya ya seperti itu, saya tetap ngejar cita-cita saya ingin jadi profesor. Oh, Mungkin ya. dua kali lagi saya kuliah, ya seperti itu. Semoga itu bisa tercapai. Amin. Terima kasih, Dan amin. lagi Bang Suhu Joncai, kita nih kota Singkawang kan terkenal dengan kota seribu kelenteng. Ya, betul. Banyak dewanya dan tentunya banyak tatungnya. Iya, betul. Nah ini pada momen yang berbahagia ini kebetulan kita bisa ngobrol ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Abang Suhu Joncai untuk sesama tatung, sahabat kita yang bertatung, bagaimana caranya agar Singkawang ini selalu rukun dan bertoleransi. Ya, Gitu. ya untuk teman-teman kita, satu profesi, satu kampung dan satu kota di Kalimantan Barat. Kota Kalimantan Barat, istilahnya Provinsi Kalimantan Barat, kota Singkawang dan sekitarnya, dan di mana lah, di Pemangkat, Jawa segala macam, di kota Sambas. Ya. Pesan saya, kita sebagai orang tatung, ingat, zaman-zaman leluhur kita, orang tua kita, dia selalu mengatakan kalau orang yang bertatung tidak bisa hidup senang. Itu salah.
sangat-sangat salah. Orang yang bertato tuh bisa. Karena apa? Kita harus kejar-kejar apa yang kita inginkan. Dan ingat, jangan merasakan nanti saya jam 3, jam 2, jam 1 orang panggil saya, itu salah. Sebenarnya itu waktu kita tuh ada. Kita harus gunakan waktu kita untuk kita kerja di mana dan di mana. Kejarlah, kejar kita. Sebenarnya bisa. Ya, saya bukan ngomong sombong, tidak. Dan saya bukan hanya pamer, tidak. Seperti diri saya, memang orang tua saya nggak setuju. Bapak saya sangat nggak setuju, kalau mama saya setuju. Saya pernah dibuang, pot saya sebenarnya dibuang di depan umum di yang lupa, dibuang tempat garu itu sahabat ya. Dibuang dari bapak saya. Dia nggak suka kalau saya istilahnya bertato seperti gini. Ya. Tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Mau gimana lagi? Malah saya tambah lagi mengejar ilmu tentang gaib. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah. Puji Tuhan. Saya bisa seperti yang sekarang. Saya bisa bantu orang. Ya kehidupan saya pun ya istilahnya cukup lah. Saya punya istri dan punya anak 4 dan juga punya usaha. Ya, punya usaha. Ya ini memang suatu pesan dari Suhu John Chai ini tersirat ya, sahabat ya. Maksudnya kita tuh sebagai seorang tatung juga punya kesempatan untuk berbisnis gitu ya. Bagus, memang ada. Saya bukan sombong, mungkin pendidikan orangnya itu tinggi, bilang begini, bukan. Karena kita manusia ciptaan Tuhan, kita masih punya otak dan punya pikiran, punya hati yang jernih, punya tangan dan punya kaki. Kita harus digunakan, dimanfaatkan. Orang tua itulah, orang tua kita lah. Hadiah yang sangat istimewa. Betul. Untuk kita adalah tangan dan kaki dan hati dan pikiran. Ya. Makanya kita jangan sia-siakan. Kita harus kejar dan kejar. Ya. Seperti yang sekarang saya merasakan di kota Singkawang, orang tua selalu menceritakan orang yang bertatung itu hidupnya pas-pasan, susah segalanya. Itu tidak, itu hanya cerita dongeng. Karena apa? Kalau orang tua nggak seperti begini, dia nggak mau anaknya seperti tatung. Kalau orang tua yang bilang begini kan supaya anaknya kan bisa pikiran begitu, tapi sebenarnya tidak. Boleh kita pelajari, tapi ingat, ilmu tak ada hitam, ilmu serba putih. Yang hitam itu adalah manusia, bukan ilmu yang hitam, tidak. Ilmu yang saya pelajari semua, karena setiap guru yang kita pelajari pasti dia bersumpah jangan buat orang, jangan guna orang, jangan disandar orang. Itu pasti, karena manusia itulah seperti yang sekarang saya ceritain. Nah, saudara, saya ngambil satu kertas putih. Puji dalam bahasa Indonesia kertas jimat. Kertas jimat. Saya buat. Kalau saya sujud saya nggak baca, itu nggak bakalan bisa terjadi. Ya. Itulah Kosong. Ya. Soalnya saya udah buat semua dalamnya. Saya mau santet dia. Ya. Ya kan gitu ceritanya kan. Tapi kalau saya nggak baca, nggak saya kasih mantra, itu nggak bakalan jalan. Saya buang ke situ, nggak bakalan jalan kan. Nah, makanya jangan kita anggap yang kita pelajari, putih kita pelajari itu jahat, tidak. Yang jahat itu manusia. Bukan kertas ini jahat, tidak. Karena kertas hanya diperintah. Kita pelajari tentang ilmu gaib, itu semua perintah. Contoh saya istilahnya piara-piara tuyul, piara kuyang, itu semua tuh yang perintah. Kalau saya sebagai kuncan adalah guru kunci, gimana kan? Saya nggak perintah dia, itu nggak bakalan terjadi dan nggak bakalan jalan. Makanya itulah ilmu boleh kita pelajari, tapi ingat jangan kita salah gunakan. Kita belajar ilmu itu hanya untuk menolong yang bagi yang percaya kita. Kita nggak perlu paksa. Betul. Kita nggak perlu paksa dan kita nggak perlu kejar. Mereka mau ngomong kita jelek, apa itu urusan dia. Yang penting kita jalannya benar-benar. Rambut sama hitam, tapi hati semua lain. Makanya kita nggak usah peduli. Mereka mau cerita kita seperti apa, kita diam. Seperti saya, memang muka saya sangat serem. Ya, tapi kalau orang yang kenal saya, mereka tahu saya siapa. Saya bukan ngomong istilahnya jelek-jelekan, tidak. Saya contoh istri saya. Kalau diceritain lucu. Kamu seorang guru besar di sini, kenapa nggak mau diapain? Saya nggak. Karena saya masih mikir mereka punya keluarga dan saya punya keluarga. Seperti istri saya, 6 kali disantet orang. Saya obatin aja. Seperti kalau mungkin kalian yang mikir begitu, kenapa dia punya istri bisa seperti santet? Seperti gitu, kenapa dia nggak apa? Oh, bisa gini. Itulah saya bilang. Manusia boleh sama rambut sama hitam, tapi pikiran semua lain. Kalau saya mau jahat, orang itu tidak saya lewatkan. Tapi bagi saya itu apa?
mereka punya anak istri, Ya. mereka juga perlu makan. Mungkin waktu itu mereka salah mikir dan pikirannya lain Ya, ya. ya. Makanya dia bisa seperti gitu. Mungkin dia iri dengan saya. Dia mau tembak saya, mungkin nggak bisa. Mau tembak istri saya bisa. Dan itulah seperti itu. Makanya teman-teman kita satu profesi yang di Singkawang, kita boleh pelajari ilmu, boleh pelajari tentang tatung segala macam boleh. Tapi ingat, kita jangan mengharapkan ini terus. Usaha dan pekerjaan kita tuh kita harus kerja. Iya. Karena ini masa depan untuk anak-anak dan istri kita. Ya. Itu. Jangan dengan istilahnya kata orang tua. Hidup orang yang bertatung tidak bisa apa, tidak bisa. Kita kejar. Karena tangan dan pikiran kita yang kerja kok. Kan gitu. Kita baru bisa sukses. Ya. Bagaimanapun kehidupan kita tidak susah. Ya. Dan pesanan saya, kalau kita seorang tatung, seorang suhu, guru segala macam, ingat ada berapa faktor yang kita harus tinggalkan. Contohnya faktor pertama, kita jangan berjudi. Berjudi itu apapun kita ada, jadi habis tak ada. Ya. Berjudi, mabuk-mabukan. Kenapa saya bilang mabuk-mabukan? Ya saya maaf, bukan saya nggak mau minum, saya bilang gitu, tidak. Maaf, bukan saya nggak main judi, bilang tidak. Karena itulah pemikiran saya. Kita seorang pemabuk, karena kita seorang suhu, itu suhu pemabuk katanya. Udah mabuk, datanglah gini-gini semua. Karena pemabuk itu semua cari kesempatan. Makanya dari itu kita mau bersih nama kita jangan pelajari seperti itu. Pertama judi, mabuk, istilahnya apalagi narkoba, itu nggak perlu. Dan ya istilahnya gimana ya? Punya istri banyak itu sebenarnya nggak bagus sering. Karena apa? Istri kita cukup satu. Percuma lah suruh besar tapi istri satu, itu salah. Pemikiran saya nggak gitu, karena saya mau istrinya satu aja, kan gitu. Ya. Kebanyakan orang ilmu yang bagus hebat, istrinya kok banyak, itu hebat. Tidak, kalau bagi saya tidak. Bagi saya orang yang benar-benar mencintai istrinya dan keluarga dia dan ilmu dia dipegang, cukup satu istri kita. Bagaimanapun kehidupan kita tetap bahagia. Iya. Dan kehidupan kita yang akan datang, ya mungkinlah kita nggak hidupnya sengsara atau gimana. Ya. Itu pegangan yang kita sebagai orang tatung. Ya janganlah berjudi, jangan ada 1 sen kita main sampai 2 sen. Ya. Uang itu kita nabung untuk masa depan anak kita, Ya. untuk ke depan kita, untuk kita usaha kita, Ya. kan gitu. Ya. Makanya dari itulah orang dulu kenapa juga orang tatung nggak bisa kaya? Tidak, karena diri kita ada uang dan mikir, Ya. ada uang dan mikir. Cuma seperti ya maaf teman-teman kita yang bertatung, yang selalu keluar nomor segala macam. Sebenarnya kita sebagai manusia kedatangan seorang roh kita masuk, seorang guru atau istilahnya sin lah, masuk ke tubuh kita. Sebenarnya nggak suruh kita main judi. Ya main judi itu manusia. Pak Kong, tolong saya lah, minta nomor lah. Ya ada tulisannya, sebenarnya tidak. Jangan ntar nggak dapat diomelin segini jele-jelein sih. Kan lucu ya. Iya. Karena kehidupan kita ya seperti itu saya bilang. Ya oke, sahabatnya, hari ini saya merasa istimewa sekali ya menemukan seorang tatung di Singkawang mempunyai suatu pemikiran yang up to date ya, yang selalu arahnya ke depan, yang jelas dan jernih, dan juga dengan segala gagasan dan kemauan yang sangat nyata sekali bisa kita dengar tadi ya. Dianya sendiri aja begitu hebat, bagaimana kalau si punya nanti? Sahabat setia ya, masih kita bersama abang kita Suhu Zonca ya. Ini saya akan korek sedikit informasi ya tentang kondisi dunia saat ini, dan kita akan spesial di wilayah Singkawang ya. Oke, Bang Suhu Zonca ya. Ini sekarang dunia kan lagi musibah ya. Ini sekarang kita itu diserang virus COVID-19 kan. Nah, jadi untuk masalah ini khususnya di kota Singkawang, kita bagaimana pandangan abang untuk virus ini? Ya kalau menurut saya memang COVID-19 ini kita memang harus menghindar. Ya. Kalau bisa kan gitu ceritanya. Ya. Kalau nggak bisa pun kita nggak bisa apa-apa. Ya. Kita serahkan yang berkuasa. Kita manusia kan punya iman, punya pikiran dan punya hati yang jernih. Ya. Makanya dari itu COVID-19 ini sangat luar biasa. Memang
diciptakan dari manusia sampai jadikan manusia, kan gitu, kan gitu ceritanya. Makanya kita sebagai masyarakat Kota Singkawang, kita harus ikuti pemerintah protokol pemerintah. Kita jangan melanggar. Memang sih, kalau bagi saya nggak takut katanya kan, tapi ada tapinya. Kita harus yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita tuh kita harus pikir sekitar kita. Ya, karena apa? Itu anak istri kita kan kita ada. Ya. Apalagi kita sering keluar depan masuk, kita harus menjaga ya, pakai masker lah segala macam, sering cuci tangan segala macam. Kita jangan merasa itu tak ada, itu ada. Karena penyakit seperti gini kita nggak bisa dipandang dari mata, tak bisa cium dari hidung dan tidak merasakan dari hati kita. Kita nggak tahu. Seperti yang sekarang saya duduk berdiri sini, Sujon saya, kalian kan nggak tahu saya habis dari mana. Kayak gitu ceritanya. Saya berdampingan dengan bapak ini, ternyata dia punya virus. Saya nggak tahu. Kan gitu ceritanya. Karena virus tak bisa dimerasakan dan dicium dan dilihat dari mata. Makanya saya pesan dari saya untuk pemerintah, untuk masyarakat Kota Singkawang dan sekitarnya, jagalah, ikutinlah protokol pemerintah kita. Protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, setelah cuci tangan, ya seperti gitu. Hindari keramaian. Hindari keramaian. Ya, saya juga nggak bisa mengatakan hindari keramaian karena saya juga sering ikut keramaian. Kalau bisa. Iya, memang ibaratnya begitu ya, kalau bisa. Kita harus waspada, jaga dan turuti protokol kesehatan. Ya, betul. Ini sahabat ya, tadi saya itu ada sedikit tertarik dengan bahasa abang kita, iman. Ada kan? Iya. Wah, ini dalam aliran Tao, apalagi yang tatung-tatung jarang kita ngomong sampai ke iman sana ya. Tapi iman sini maknanya luas loh ya. Iman seperti kita rajin bersembahyang, iman. Dan kelenteng kita tiap hari kita bersih-bersih kan. Itu juga iman. Makanya saya mengatakan gitu karena bahasanya simple. Ya. Kalau saya suruh kalian bersembahyang kan lucu. Makanya saya menciptakan satu bahasa iman. Nah, ini mencakup banyak ya. Supaya saya merangkum semua kata-kata di sini bagi yang ngerti lah ya. Maaf, mungkin saya bukan ya sombong, tidak, karena saya cuma bisa mengatakan seperti itu. Kalau saya ngomong istilahnya kita rajin sembahyang, berdoa, karena itu panjang bahasanya. Makanya saya ciptakan bahasa yang sangat pendek, itu iman. Iman itu artinya rajin pai-pai, sembahyang, memohon Tuhan, memohon sibuk. Dan juga kalau kita lagi menjaga kelenteng HP tiap hari kita bersihkan rapi, itu juga sebagian dari iman. Karena kita di Kota Singkawang ini kota yang toleran. Kita nggak pandang kamu agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu kan, Konghucu kan. Makanya dari itu kita bisa mendapatkan satu yang sangat istimewa untuk Kota Singkawang, karena kita bisa mendapatkan satu rekor muri ya. Kota yang tertoleran di seluruh Indonesia hanya di Kota Singkawang. Makanya dari itu saya mengatakan iman adalah supaya kita sama-sama di Kota Singkawang ini dan dunia inilah, bukan di Kota Singkawang, di seluruh Indonesia atau dunia ini harus selalu toleransi dan iman kita harus kuat. Kita harus banyak berdoa. Ya seperti itulah yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman kita yang ada sekitar yang kita cintai. Oke sahabat, ini sedikit yang bisa kita korek ya. Jadi pada dasarnya sama juga suhujan saya kita memesan untuk kita semua, virus COVID-19 itu memang tidak nampak. Jadi kita tidak bisa ngelak. Kalau ketemu dia kita bisa ngelak, ini tidak bisa ketemu. Jadi ikutilah aturan pemerintah, ikutilah protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Semoga kita selalu aman. Dan juga jangan takut. Kita harus banyak berdoa bagi yang agama apa aja lah. Iya, betul. Kita sembahyang, berdoa supaya dunia ini jadi hidup aman, berkembang, ya. Virus COVID-19 ini sudah bisa menghilang, itu kita minta doain, ya. Biar agama apapun, mau yang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, kita harus berdoa untuk dunia ini selalu aman. Jadi sekali lagi pakai iman. Terima kasih.